Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Fadila. Saya mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro Jember. Sekarang saya sudah memasuki semester 2 angkatan 2024 dengan NIM 241F10018. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD dengan materi permasalahan sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial. Apa itu permasalahan sosial? Permasalahan sosial itu singkatnya adalah segala sesuatu yang penuh dengan penyimpangan. Dan di Indonesia itu banyak sekali permasalahan sosial. Salah satu contohnya ada kemiskinan, pengangguran, itu juga termasuk permasalahan sosial. Tapi di sini saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang permasalahan sosial itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang fenomena sosial. Nah, di materi permasalahan sosial itu ada tentang fenomena sosial. Oke teman-teman, langsung saja ke fenomena sosial. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan fenomena sosial itu apa sih? Fenomena sosial itu adalah suatu peristiwa yang sudah pasti terjadi, gitu ya, yang melibatkan antar individu ataupun kelompok. Nah, fenomena sosial sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu ada fenomena sosial ekonomi. Fenomena sosial ekonomi berfokus pada bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi struktur sosial dan perilaku individu. Contohnya ada ketimpangan ekonomi, terus ada juga perbedaan pendapatan, terus ada juga perbedaan pendapat juga ya teman-teman, tapi yang kelompok. Kalau tadi perbedaan pendapat individu antar individu. Terus yang tadi yang perbedaan pendapat yang sangat besar antar kelompok. Maaf ya, agak ribet menjelaskannya. Ini juga dapat menyebabkan kriminalitas. Nah, jadi maksudnya tadi ya, saya perjelas lagi. Perbedaan pendapat yang sangat besar antar kelompok itu ya kayak perdebatan gitu sih ya, tentang politik juga bisa mempengaruhi juga. Terus, dan di Indonesia sendiri ini ketimpangan ekonomi terlihat jelas ya antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Terus juga antar kelompok masyarakat itu sangat jelas sekali ya. Nah, contoh-contohnya di sini ada pengangguran. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, frustasi sosial, dan peningkatan kriminalitas. Seperti di kota-kota besar lainnya, kayak Surabaya, begitu ya. Terus di kota-kota besar itu juga kayak apa ya, persaingan kerja. Terus itu menjadi tantangan tersendiri. Terus ada lagi globalisasi dan ekonomi digital. Aduh, maaf. Perkembangan teknologi informasi
dan globalisasi telah menciptakan peluang ekonomi baru, ya. Tapi di sini juga menimbulkan tantangan. Contoh tantangannya itu ya sama kayak persaingan yang semakin ketat dan digital divide. Itu maksudnya kesenjangan akses teknologi. Indonesia ini sekarang sedang mengalami transisi ekonomi digital yang cepat, namun kesenjangan akses dan keterampilan masih menjadi kendala, ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ekonomi ini ya bisa dibilang ada negatif, ada positif juga ya tentang ketimpangan ekonomi ini. Nah, itu dia tadi contoh fenomena sosial ekonomi. Oke, sekarang kita lanjut ke fenomenal sosial budaya. Fenomena sosial budaya berkaitan dengan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik budaya yang mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial. Contohnya itu ada pluralisme budaya. Keberagaman budaya di Indonesia dengan berbagai suku, agama, dan bahasa. Ini dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga potensi konflik jika tidak ditoleran dengan baik. Ini akan jadi konflik besar ya. Nah, contohnya itu di Surabaya. Surabaya ini kan kota besar. Ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Modernisasi dan perubahan nilai, perkembangan teknologi dan globalisasi dapat menyebabkan perubahan nilai dan norma sosial yang dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga keselarasan sosial. Perubahan nilai di kalangan generasi muda Indonesia merupakan contoh yang relevan. Terus migrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat mengubah struktur sosial dan budaya perkotaan serta menimbulkan masalah sosial, ya. Contohnya itu seperti kepadatan penduduk dan kemiskinan. Perkotaan, urbanisasi di Surabaya merupakan fenomena yang signifikan. Tradisi dan inovasi, interaksi antara tradisi dan inovasi budaya dapat menciptakan dinamika sosial yang menarik, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antara kelompok yang mempertahankan tradisi dan kelompok yang menginginkan perubahan. Nah, jadi ini juga jadi konflik. Contohnya terlihat dalam adaptasi budaya tradisional Jawa di Surabaya dengan budaya modern. Ya, itu tadi penjelasan tentang fenomena sosial budaya. Terus yang ketiga itu ada fenomena sosial psikologis. Nah, fenomena sosial psikologis ini
berfokus pada bagaimana faktor psikologis individu dan kelompok mempengaruhi perilaku sosial. Contohnya, sikap dan persepsi. Sikap dan persepsi individu terhadap kelompok lain dapat mempengaruhi interaksi sosial dan potensi konflik stereotip ya. Dan prasangka dapat menjadi penghalang bagi integrasi sosial. Terus kepribadian dan perilaku. Ini contoh yang kedua ya. Kepribadian dan perilaku individu itu mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Terus ada lagi contoh yang ketiga, stres dan kesehatan mental. Peranan hidup modern dan perubahan sosial dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dan produktivitas. Di Surabaya seperti di kota besar ya Surabaya itu tadi, masalah kesehatan mental menjadi semakin penting. Jadi ya, tapi bukan cuma di Surabaya aja sih teman-teman, di kota-kota besar juga seperti itu ya. Terus ada lagi pengaruh media sosial. Nah, ini yang paling sering ya sepertinya. Media sosial dapat mempengaruhi persepsi sikap dan perilaku individu, baik positif maupun negatif. Nah, jadi yang paling mencolok ini memang media sosial ya, karena dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental, dapat jadi jiwanya terganggu gitu ya. Itu ya yang paling bikin terganggu ya ini. Terus ada lagi yang keempat, itu ada fenomena sosial lingkungan alam. Nah, fenomena sosial lingkungan alam ini berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan alam serta dampaknya terhadap masyarakat. Nah, contoh bisa kita lihat di sini itu bencana alam ya. Ini contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikososial yang luas. Nah, lagi-lagi kita ambil di Surabaya karena Surabaya ini mungkin di Jawa Timur kota terpadat mungkin ya, karena ibu kota mungkin ya. Oke, Surabaya itu rentan terhadap banjir. Ya, bukan cuma Surabaya ya, kita ambil di Jakarta. Di Jakarta juga ada sering saya mendengar berita tentang kebanjiran, gempa bumi. Terus di Jawa Timur ya, di Surabaya itu ya ada juga gunung meletus ya, seperti itulah banyak bencana-bencana yang terjadi ya. Gitu. Terus ada lagi contoh yang kedua itu tentang lingkungan alam ya. Fenomena lingkungan alam itu ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim global dapat mempengaruhi pola cuaca, pertanian, dan kesehatan masyarakat. Terus ada lagi contoh yang ketiga itu polusi. Polusi udara dan air dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan Surabaya. Nah, Surabaya ini menghadapi tantangan polusi udara dan air. Jadi ya karena mungkin sering tercemar gitu ya. Kadang kan banyak orang-orang yang membuang sisa-sisa limbah pabrik ke ke air gitu ya, ke sungai-sungai atau ke laut.
Terus juga kalau yang udara itu pembakaran hutan itu juga bisa ya jadi polusi. Terus juga ada kehilangan keanekaragaman hayati. Kehilangan keanekaragaman hayati ini maksudnya ya ini ya. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mata pencarian. Nah, itu tadi tentang fenomena sosial lingkungan alam ya teman-teman. Terus ada lagi fenomena sosial biologis. Nah, fenomena sosial biologis itu berkaitan dengan ini berkaitan dengan bagaimana faktor biologis mempengaruhi perilaku sosial dan kesehatan masyarakat. Contohnya, contohnya itu ada epidemi dan pandemi. Nah, ya simpelnya pandemi gitu ya. Dan penyebaran penyakit. Nah, ini penyebaran penyakit menular ini dapat menimbulkan krisis kesehatan di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Terus contoh yang kedua itu ada kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini mempengaruhi angka kelahiran dan struktur demografis masyarakat. Terus contoh yang ketiga itu ada genetika dan perilaku. Faktor genetika dapat mempengaruhi kecenderungan individu terhadap perilaku tertentu. Terus ada juga nutrisi dan kesehatan. Ketersediaan dan akses terhadap nutrisi. Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan dan produktivitas. Masyarakat memahami ini tuh kayak apa sih? Kayak contohnya kalau di Indonesia ada gizi buruk gitu ya teman-teman. Gizi buruk ini juga termasuk di materi ini tadi. Nah, itu tadi ada 5 fenomena sosial ya. Jadi fenomena sosial secara menyeluruh sekarang ya. Ini saya jelaskan memerlukan analisis yang komprehensif, mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi, budaya, psikologis, lingkungan, dan biologis. Nah, setiap fenomena sosial itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Bisa dibilang itu kesimpulan dari semuanya. Nah, itu tadi ya teman-teman sudah saya simpulkan juga apa itu fenomena sosial keseluruhan yang tadi saya jelaskan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya, dan ini pasti ya ada kekurangan ya teman-teman. Saya juga merasa seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang jelas, bisa juga cari di sosial media itu tadi. Karena selain seperti yang saya jelaskan, sosial media ini atau media sosial ini tuh sangat mempengaruhi materi fenomena sosial ini ya. Ada negatif dan ada positif. Ya positifnya kita bisa lebih cepat menyerap informasi gitu ya. Seperti ini, kalau teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan, bisa dicari atau bisa browsing begitu ya di Google atau di media sosial yang lain. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sedikit sekali penjelasan tentang fenomena sosial, tentang permasalahan sosial materinya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.